Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang bank syariah. Kita akan mulai masuk materinya ya. Apakah itu bank syariah? Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberikan layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan adanya prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, apakah ciri-ciri bank syariah? Yang pertama, itu adanya Dewan Pengawas Syariah. Setiap bank syariah itu pasti memiliki Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut DPS sebagai pengawas lembaga di samping adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adanya DPS itu untuk memastikan kesyariahan produk dan layanan yang telah disediakan. DPS juga memastikan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses produk atau layanan tersebut rilis dan siap ditawarkan dengan seluruh nasabahnya. Yang kedua, itu menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil. Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank-bank konvensional lainnya. Bank syariah menerapkan sistem nisbah atau sistem bagi hasil sebagai bentuk pemberian keuntungan kepada seluruh nasabahnya. Nisbah itu diperbolehkan karena terjadinya akad di antara keduanya, yaitu antara bank syariah dengan nasabahnya. Akad yang digunakan pada bank konvensional itu menyebabkan adanya riba. Sedangkan dalam bank syariah, akad yang diterapkan berupa mudharabah, serta menetapkan nasabah sebagai pemilik dana. Adapun pihak bank syariahnya sebagai pihak yang mengelola dana. Yang ketiga, itu tidak adanya fixed return. Fixed return atau angka pembiayaan yang ditetapkan di awal, tetapi proyek belum berjalan, memberikan ruang terjadinya ketidakpastian atau gharar. Sementara itu, gharar merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam adanya syariat Islam. Oleh sebab itu, memastikan nominal pembiayaan sebelum mengetahui untung atau ruginya suatu proyek menjadi hal yang tidak diperbolehkan dalam bank syariah. Dan yang terakhir, tidak adanya persentase tetap. Bank syariah tidak memiliki persentase tetap. Hal ini disebabkan karena persentase tetap bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Selanjutnya, di sini ada tujuan-tujuan bank syariah. Yang pertama, untuk mengupayakan konsep keadilan dalam sektor ekonomi. Dengan adanya bank syariah, itu diharapkan dapat meratakan pendapatan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dananya. Dengan demikian, kesenjangan yang terjadi itu tidak akan terlalu jauh saingan tidak sehat antara lembaga-lembaga keuangan. Salah satu tujuan dari bank syariah itu diharapkan mampu menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Selanjutnya, untuk meningkatkan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Secara tidak langsung, bank syariah memberikan produk dan layanan keuangan yang beragam sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah. Dengan demikian, transaksi akan terhindar dari adanya riba maupun unsur penipuan lainnya. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Adanya bank syariah, maka beban pembayaran bagi nasabah yang membutuhkan dana itu akan jauh lebih mudah. Hal ini disebabkan tidak ada sistem bunga
yang akan terus bertambah jika terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Caranya dengan kordol Hasan, serta produk pinjaman-pinjaman lainnya. Dan yang terakhir, itu untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter. Bank Syariah itu tidak menerapkan adanya sistem bunga. Harapannya dapat menekan laju inflasi dan negatif spread yang dihasilkan oleh penerapan sistem bunga tersebut. Selanjutnya, fungsi-fungsinya bank syariah itu yang pertama ada manajemen investasi. Dalam hal ini, bank syariah berperan sebagai mudorid, yaitu pihak yang mengelola investasi dana dari seluruh nasabah-nasabahnya. Yang kedua, itu sebagai investor. Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan adanya prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, itu sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Dan yang terakhir ada pelayanan jasa sosial. Sebagai ciri yang melekat pada integritas keuangan bank syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengeluarkan dana yang ada, menghimpun, mengadministrasi, dan juga mendistribusikannya dalam bentuk zakat serta dana sosial lainnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis produknya bank syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana, produk simpanan seperti adanya tabungan, giro, deposito, yang memakai prinsip mudharabah dan juga wadiyah. Yang kedua, itu ada penyaluran dana, produk pembiayaan dengan memakai prinsip seperti jual beli atau murabahah, istihna, dan salam bagi hasil, mudharabah dan musyarakah sebagai ujrah ataupun upah. Dan yang terakhir ada jasa keuangan, produk bank syariah dengan memakai prinsip-prinsip syariah seperti waqalah, kalofah, syarf, dan hawalah. Itu contohnya seperti layanan transfer, clearing, inkaso, payroll, dan juga bank garansi. Maka untuk kesimpulan dari materi bank syariah, yaitu memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip agama bagi individu dan bisnis yang ingin bertransaksi secara keuangan. Seperti itulah penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.